Selamat datang di Mata Ajar Keperawatan Paliatif bersama saya Magda Fiskarumambi. Saat ini saya akan membahas topik manajemen gejala psikologis, sosial, dan spiritual pada keperawatan paliatif. Silakan menyimak dengan baik dan membuat ringkasan terkait topik yang dijelaskan. Pada topik ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami bentuk gejala psikologis, sosial, dan spiritual yang umum terjadi pada pasien yang membutuhkan asuhan keperawatan paliatif. Dan diharapkan mahasiswa dapat menjabarkan peran perawat dalam manajemen gejala tersebut. Pada perawatan paliatif, pendekatan terhadap pasien dengan penyakit serius atau terminal menuntut perhatian yang holistik, yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik tetapi juga mencangkup dimensi psikologis, sosial, dan spiritual. Dalam topik ini akan dibahas pentingnya intervensi multidisipliner yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup serta peran dukungan yang berkesinambungan bagi pasien dan keluarga. Dalam praktik keperawatan modern, pasien dipandang sebagai individu yang utuh dengan kebutuhan yang kompleks dan saling terkait. Mereka tidak hanya menghadapi gejala fisik, tetapi juga mengalami tantangan psikologis, sosial, dan spiritual yang dapat memperburuk kondisi dan menghambat proses penyembuhan. Karena itu diperlukan pendekatan biopsikososial spiritual yang komprehensif dan manusiawi. Topik ini akan mengulas pentingnya intervensi holistik berbasis kolaborasi multidisipliner dalam meningkatkan kualitas hidup pasien sebagaimana diamanatkan oleh standar kompetensi keperawatan internasional seperti yang disampaikan oleh NMC 2010. Gejala psikologis. Dalam perawatan pasien dengan penyakit serius, kita seringkali fokus pada pengobatan fisik. Namun, ada satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan, yakni kesehatan psikologis. Perawatan psikologis berperan penting dalam menjaga kesejahteraan emosional, baik bagi pasien maupun keluarga atau pengasuh mereka. Pendekatan ini mencangkup berbagai aspek, mulai dari bagaimana pasien memandang dirinya sendiri, harga diri mereka, hingga kemampuan untuk memahami dan beradaptasi dengan penyakit serta konsekuensinya. Tidak hanya itu, komunikasi yang efektif, dukungan terhadap fungsi sosial, dan pemeliharaan hubungan personal juga menjadi bagian dari perawatan psikologis yang menyeluruh. Melalui pendekatan yang holistik dan manusiawi, kita tidak hanya merawat penyakit, tetapi juga menjaga martabat dan harapan hidup setiap individu. Menjalani hidup dengan penyakit yang mengancam jiwa tentunya bukanlah perjalanan yang mudah. Di tengah ketidakpastian, berbagai pertanyaan muncul dalam diam, dalam tangis, dalam harapan. Pertanyaan-pertanyaan umum yang ditanyakan oleh pasien dengan palliative care yaitu seperti contoh, apa yang akan terjadi kepada saya? Apakah ini akan menyakitkan? Mengapa harus saya? Mengapa sekarang? Apakah pengobatan ini akan berhasil? Apakah saya bisa menahan efek sampingnya? Apakah orang lain pikirkan tentang saya? Apa yang harus saya katakan? Bagaimana cara saya mengatakan kepada orang yang saya cintai? Apakah saya akan mati? Kapan? Di mana? Apakah keluarga saya akan kuat? Apakah mereka siap untuk kehilangan saya? Bagaimana kehidupan mereka setelah saya tiada? Bagaimana dengan keuangan saya? Apakah cukup? Siapa yang akan membiayai pemakaman saya? Dan bagaimana saya bisa menghadapi semua kehilangan ini? Kehilangan peran, kehilangan kendali, kehilangan rumah, kehilangan harga diri, dan akhirnya kehilangan diri saya sendiri. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan obat. Ini adalah suara hati dari mereka yang sedang berjuang, dan sebagai tenaga kesehatan, kita hadir bukan hanya untuk merawat tubuh, tetapi untuk memahami jiwa yang sedang mencari makna. Perawatan paliatif bukan hanya tentang akhir kehidupan, ini tentang memberikan makna pada setiap detik yang tersisa. Dengan apa? Dengan empati, dengan kehadiran, dan dengan kasih yang tulus.
Basic concern, dasar kekhawatiran. Pasien paliatif menghadapi berbagai kekhawatiran yang mendasar selama perjalanan penyakit mereka. Untuk memahami kebutuhan mereka secara utuh, penting bagi kita mengenali 4 dasar kekhawatiran utama. Pertama, penyakit. Kekhawatiran pertama berpusat pada penyakit itu sendiri. Pasien ingin tahu apa yang sedang terjadi pada tubuh mereka, bagaimana penyakit ini berkembang, dan apa dampaknya terhadap fungsi tubuh dan kualitas hidup mereka. Yang kedua, kemungkinan pengobatan, efektivitas, dan efek samping dari program pengobatan. Kekhawatiran berikutnya adalah tentang pengobatan. Pasien bertanya-tanya apakah pengobatan yang mereka jalani akan efektif, apakah mereka akan mendapatkan manfaat dari terapi tersebut. Namun di sisi lain, mereka juga khawatir akan efek samping yang mungkin muncul dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi kondisi mereka. Kekhawatiran yang ketiga yaitu masa depan. Masa depan seringkali menjadi sumber ketidakpastian dan kecemasan bagi pasien. Mereka mempertanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya dari dirinya, bagaimana penyakit akan berkembang, dan apa yang harus mereka persiapkan untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Dan yang keempat adalah kekhawatiran eksistensial. Selain kekhawatiran fisik dan medis, pasien juga mengalami kekhawatiran yang lebih dalam dan pribadi. Pertanyaan tentang makna hidup, ketakutan akan kematian, dan bagaimana keluarga mereka akan menghadapi kehilangan seringkali membebani pikiran mereka. Kekhawatiran seperti apakah keluarga saya akan kuat dan bagaimana mereka akan melanjutkan hidup tanpa saya menjadi sangat penting bagi pasien. Sehingga memahami keempat dasar kekhawatiran ini membantu tenaga kesehatan untuk memberikan kesehatan yang lebih holistik dan manusiawi. Dengan mendengarkan dan merespon kekhawatiran pasien secara menyeluruh, kita turut menjaga kualitas hidup dan harga diri mereka, bahkan di saat-saat tersulit. Dasar kekhawatiran pasien paliatif meliputi penyakit, pengobatan masa depan, dan kekhawatiran eksistensial. Sering tercermin dalam tahapan perubahan emosional menurut model Kubler-Ross, mulai dari penolakan hingga penerimaan pada Change Management Model. Dalam manajemen gejala psikologis, menurut National Comprehensive Cancer Network 2007 dan Tekumprat et al. 2008, tekanan psikologis merupakan pengalaman emosional yang tidak menyenangkan yang muncul dari berbagai faktor psikologis seperti kognitif, perilaku, emosional, sosial, dan spiritual. Tekanan ini dapat mengganggu kemampuan pasien dalam mengatasi penyakit serta konsekuensinya. Tekanan psikologis ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari kesedihan dan ketakutan hingga gangguan serius seperti depresi, kecemasan, kepanikan, isolasi sosial, serta krisis eksistensial dan spiritual. Menurut Rosser and Walsh 2014, tingkat tekanan psikologis dan emosional berhubungan erat dengan peningkatan angka komorbiditas dan mortalitas, serta menurunkan kualitas hidup dan kepatuhan pasien terhadap perawatan medis. Gejala psikologis seperti depresi dan kecemasan secara konsisten menjadi salah satu dari 5 gejala utama yang dialami pasien yang menjalani perawatan paliatif. Namun, gejala ini seringkali kurang mendapatkan perhatian karena fokus perawat lebih banyak tertuju pada aspek fisik pasien. Menurut Knowles et al. 2023, gejala tekanan psikologis yang dialami pasien paliatif sangat beragam, termasuk kecemasan, gelisah, kesedihan, kemarahan, serta perasaan depresi dan putus asa. Selain itu, pasien juga sering menghadapi ketakutan terhadap kematian dan rasa kesendirian yang mendalam. Alasan mengapa kebutuhan psikologis pasien tidak terungkap. Kebutuhan psikologis pasien sering tersembunyi karena pasien merasa tenaga kesehatan terlalu sibuk, fokus
hanya pada aspek fisik, takut membebani atau mengeluh, merasa kekhawatiran mereka seperti sepele, takut kehilangan kendali saat berbicara, atau tidak memiliki kata untuk mengungkapkan perasaan. Sementara tenaga kesehatan sendiri khawatir mengganggu pasien, menyebabkan dampak negatif, tidak mampu mengenali emosi, merasa tidak cukup tahu, atau menganggap hal itu bukan bagian dari tugas mereka. Dan hal-hal yang mencegah pasien mau untuk mengungkapkan kekhawatirannya dan merupakan kesalahan komunikasi dalam perawatan, yaitu meliputi komentar yang menormalkan atau menstereotipkan perasaan pasien, memberikan jaminan palsu sebelum memahami masalah, memberi saran yang tidak tepat, kemudian mengajukan pertanyaan yang tertutup atau berlapis, fokus hanya pada masalah fisik, kemudian melempar tanggung jawab kepada orang lain, serta bersikap tidak setuju atau membela pihak lain, mengalihkan topik atau mengabaikan isyarat pasien, memusatkan perhatian hanya kepada keluarga, bersifat meremehkan guyonan, atau mengutamakan obrolan pribadi di antara tenaga kesehatan daripada pasien. Peran perawat dalam manajemen gejala psikologis sangatlah penting, yaitu meliputi pemberian dukungan emosional melalui kehadiran yang penuh empati, melakukan asesmen psikologis dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien, serta merujuk pasien ke psikolog atau psikiater apabila diperlukan. Selain itu, perawat juga menggunakan teknik komunikasi terapeutik untuk membangun hubungan yang efektif dan mendukung proses penyembuhan serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman guna menunjang kesejahteraan psikologis pasien secara menyeluruh. Masalah keperawatan gejala psikologis meliputi ansietas atau perasaan cemas atau gelisah yang berlebihan yang dapat mengganggu fungsi sehari-hari pasien. Kemudian, harga diri rendah situasional yang terjadi ketika pasien mengalami perubahan rasa percaya diri akibat kondisi atau situasi tertentu seperti penyakit serius. Kemudian, masalah depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat, dan penurunan energi. Kemudian masalah yang keempat dapat berupa coping tidak efektif, adalah cara menghadapi stres atau masalah yang kurang adaptif sehingga memperburuk kondisi psikologis pasien. Dan masalah yang lain yang dapat diangkat pada masalah keperawatan dengan gejala psikologis yaitu citra tubuh, merujuk pada persepsi atau perasaan pasien terhadap penampilan fisik dan perubahan tubuh yang dialaminya. Intervensi keperawatan dalam manajemen gejala psikologis meliputi berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Untuk mengatasi ansietas, perawat melakukan reduksi ansietas melalui teknik relaksasi dan dukungan emosional. Dan pada pasien dengan harga diri rendah situasional, perawat dapat menerapkan manajemen perilaku untuk memperkuat rasa percaya diri dan motivasi. Kemudian untuk masalah ketidakberdayaan dapat diatasi dengan promosi harapan, membantu pasien menemukan makna dan tujuan dalam kondisi yang dihadapi. Kemudian untuk coping yang tidak efektif, perawat dapat memberikan intervensi dengan dukungan dalam pengambilan keputusan agar pasien dapat mengelola stres secara adaptif. Sedangkan pada gangguan citra tubuh, perawat dapat memfokuskan pada promosi coping dan memperkuat citra tubuh positif guna meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien secara menyeluruh. Manajemen gejala sosial pada pasien paliatif merupakan proses penting yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan intervensi terhadap berbagai masalah sosial yang berdampak pada kualitas hidup pasien dan keluarganya selama menghadapi penyakit yang mengancam jiwa atau pada stadium terminal.
Pendekatan yang dianjurkan oleh WHO menekankan perlunya kerjasama tim lintas profesi, termasuk perawat, dokter, pekerja sosial, psikolog, dan pemuka agama atau penyedia perawatan spiritual, guna memberikan dukungan yang menyeluruh yang tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga kebutuhan sosial dan emosional pasien secara holistik. Dalam manajemen gejala sosial, meskipun WHO tidak mendefinisikan gejala sosial secara eksplisit, gejala tersebut dapat dipahami sebagai aspek penderitaan sosial yang mempengaruhi kualitas hidup pasien. Penderitaan sosial dapat mencangkup isolasi atau perasaan kesepian atau kurangnya dukungan sosial, kesulitan finansial atau tantangan ekonomi akibat penyakit atau ketidakmampuan dalam bekerja, kemudian atau stigma sosial yang terkait dengan penyakit tertentu yang dialami oleh pasien, kemudian gangguan peran sosial atau perubahan peran dalam keluarga atau masyarakat akibat dari penyakit yang dialami. Dalam menangani aspek sosial ini sangat penting dalam perawatan paliatif untuk memastikan dukungan yang menyeluruh bagi pasien dan keluarganya. Peran perawat pada manajemen gejala sosial pada pasien paliatif sangat vital, dimulai dengan mengidentifikasi dukungan sosial yang tersedia bagi pasien dan keluarga, serta menjadi penghubung yang efektif antara keduanya. Perawat juga membantu pasien mengakses bantuan sosial dan keuangan yang dibutuhkan, sambil berkolaborasi erat dengan pekerja sosial untuk memastikan kebutuhan sosial pasien terpenuhi. Selain itu, perawat juga dapat memfasilitasi komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan berperan dalam menumbuhkan kembali makna hidup pasien melalui pendekatan spiritual dan emosional, sehingga memberikan dukungan yang holistik yang mendukung kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Asuhan keperawatan pada pasien paliatif haruslah berbasis nilai budaya dan konteks sosial. Di dalam WHO mendorong perawatan yang sensitif terhadap latar belakang budaya pasien, kemudian menghargai nilai dan keyakinan pasien, serta menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sosial pasien dan keluarga. Manajemen gejala sosial dalam perawatan paliatif menurut WHO tidak didefinisikan secara langsung, namun dipahami sebagai bagian penting dari pendekatan holistik terhadap pasien. WHO menekankan bahwa mengabaikan aspek sosial dalam perawatan berarti mengabaikan salah satu sumber penderitaan terbesar bagi pasien dan keluarganya. Oleh karena itu, masalah keperawatan terkait gejala sosial pada pasien paliatif meliputi isolasi sosial di mana pasien merasa terpisah dan kesepian dari lingkungan sekitar. Kemudian, ketidakberdayaan yang ditandai dengan perasaan kehilangan kontrol atas situasi hidupnya, gangguan peran dalam keluarga ketika pasien tidak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya seperti biasa, serta risiko konflik peran yang dapat muncul akibat perubahan dinamika dan harapan dalam hubungan keluarga dalam proses penyakit sedang berlangsung. Intervensi keperawatan terhadap gejala sosial pada pasien paliatif haruslah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Pada pasien dengan isolasi sosial, perawat dapat melakukan atau dapat memberikan intervensi dengan melakukan promosi interaksi sosial, serta memperkuat dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dan untuk mengatasi terkait dengan ketidakberdayaan, intervensi dapat difokuskan pada peningkatan kemampuan coping dan pemulihan harga diri pasien. Bila terjadi gangguan peran dalam keluarga, perawat dapat berperan dalam membantu pasien untuk meningkatkan peran sosial yang dapat dijalankan sesuai dengan kondisi.
Sedangkan pada resiko konflik peran, perawat dapat melakukan manajemen konflik melalui fasilitasi komunikasi yang efektif antar anggota keluarga dan pendekatan yang sensitif terhadap dinamika relasi dalam keluarga. Intervensi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial pasien dan mendukung kualitas hidup secara holistik. Manajemen gejala spiritual. Spiritualitas merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang mencerminkan pencarian makna, tujuan, dan hubungan yang lebih dalam, baik dengan sesuatu yang transenden, sesama, maupun dengan diri sendiri. Bagi sebagian orang, spiritualitas terwujud melalui agama yang terorganisir, namun bagi yang lain, spiritualitas dapat ditemukan dalam nilai-nilai pribadi, hubungan antar manusia, atau filosofi hidup yang dianut. Dalam konteks perawatan, spiritualitas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendekatan holistik, terutama ketika seseorang menghadapi masa sakit, cedera, transisi hidup, atau kehilangan. Perawatan yang spiritual adalah bentuk dukungan yang berfokus pada individu, bertujuan membantu mereka menemukan kembali harapan, ketahanan, dan kekuatan batin di tengah tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, memahami dan mengintegrasikan perawatan spiritual dalam praktik profesional sangatlah penting untuk memberikan pelayanan yang penuh empati, bermakna, dan menyeluruh. Memahami spiritualitas sebagai bagian penting dari kehidupan dan perawatan holistik, kita perlu mengenali 8 komponen utama yang menjadi fondasinya, yaitu harapan, memberikan semangat untuk terus menjalani hidup bahkan di tengah situasi sulit. Kekuatan batin, membantu individu bertahan dan bangkit dari penderitaan. Kemudian komponen kepercayaan, baik kepada Tuhan, diri sendiri, maupun orang lain, dapat menjadi landasan keyakinan dan ketenangan. Kemudian pengampunan. Pengampunan membuka ruang untuk melepaskan beban emosional, sementara cinta menjadi energi positif yang menghubungkan antara manusia satu sama yang lain. Hubungan yang sehat dan bermakna mendukung rasa keterhubungan dengan lingkungan dan semesta. Kemudian komponen kreativitas. Kreativitas memberi jalan bagi jiwa untuk tumbuh dan ekspresi diri menjadi sarana untuk menyuarakan perasaan terdalam. Semua komponen ini membentuk jalinan spiritualitas yang utuh dan mendalam, yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks pelayanan dan pendampingan spiritual bagi pasien. Kita harus ingat bahwa perawatan spiritual bukanlah kegiatan khusus, juga bukan tanggung jawab tunggal pendeta dalam RCN 2011. Pasien juga dapat memperoleh manfaat emosional yang signifikan dari dukungan informal, yaitu dari keluarga, dari teman, kelompok agama, serta perawatan pastoral yang lebih formal. Agar perawatan spiritual dapat dilakukan secara efektif, diperlukan sikap dan keterampilan khusus dari tenaga kesehatan maupun pendamping. Kita perlu mengembangkan sikap peduli yang tulus dan mampu merespon individu sesuai dengan kondisi mereka, tanpa menghakimi. Penting juga untuk mengenali serta merespon kebutuhan spiritual melalui komunikasi yang efektif, terutama dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang tepat. Tanda-tanda seperti kesedihan, kemarahan, penarikan diri, atau rasa putus asa bisa menjadi petunjuk adanya kebutuhan spiritual. Begitu juga benda-benda pribadi seperti foto, buku rohani, atau simbol keagamaan. Memberikan waktu untuk hadir dan benar-benar mendengarkan merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti. Kita juga perlu peka untuk mengetahui kapan harus merujuk seseorang pada sumber dukungan seperti rohaniawan, konselor, anggota keluarga, atau rekan kerja. Selain itu, penting untuk menyadari batas kemampuan kita sendiri dan tidak ragu untuk mencari bantuan saat dibutuhkan.
demi untuk memastikan bahwa perawatan spiritual yang kita berikan benar-benar mendukung dan bermakna bagi individu yang kita dampingi. Dalam memberikan perawatan spiritual, ada sejumlah hal penting yang perlu dipertimbangkan agar intervensi yang dilakukan benar-benar aman, etis, dan bermakna. Pertama, pastikan semua individu telah memberikan persetujuan atau consent untuk menerima dukungan spiritual. Selanjutnya, tindakan yang kita pertimbangkan harus sesuai dengan kode etik profesional serta kebijakan organisasi tempat kita bekerja. Penting juga untuk memastikan bahwa tindakan yang tersebut aman, tepat, dan tidak menimbulkan resiko atau pelanggaran batasan pribadi. Kita harus peka terhadap kemungkinan bahwa suatu tindakan bisa saja menyinggung keyakinan atau nilai individu. Selain itu, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya merasa aman, nyaman melakukan ini? Apakah saya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup? Dan terakhir, pastikan adanya dukungan serta supervisi yang memadai, baik untuk kita sebagai pemberi layanan maupun bagi individu yang kita dampingi. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, perawatan spiritual dapat dilaksanakan secara bijaksana, penuh empati, dan profesional. Perawatan spiritual bertujuan untuk mengenali dan merespon kebutuhan terdalam manusia yang seringkali muncul saat menghadapi trauma, penyakit, atau kesedihan mendalam. Dalam situasi tersebut, seseorang mungkin merasakan kebutuhan akan makna hidup yang lebih dalam, mempertanyakan tujuan keberadaannya, atau merindukan pengakuan atas dirinya. Mereka juga membutuhkan ruang untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran secara bebas tanpa takut dihakimi. Dukungan terhadap keyakinan pribadi menjadi sangat penting sebagai sumber kekuatan batin, dan kehadiran seseorang pendengar yang peka serta penuh empati dapat menjadi bentuk perawatan yang sangat bermakna. Memahami gejala-gejala spiritual ini adalah langkah awal dalam memberikan perawatan yang benar-benar menyentuh sisi kemanusiaan pasien secara utuh. Dalam manajemen gejala spiritual, perawat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa aspek spiritual pasien tetap diperhatikan sebagai bagian dari perawatan holistik. Perawat diharapkan mampu menghormati nilai-nilai serta kepercayaan yang dianut pasien. Apapun latar belakang spiritual atau agamanya, kemudian memberikan ruang dan waktu bagi pasien untuk mengekspresikan spiritualitas mereka menjadi salah satu bentuk dukungan yang bermakna. Selain itu, perawat juga berperan dalam memfasilitasi kunjungan pemuka agama atau tokoh spiritual sesuai dengan kebutuhan pasien. Mendengarkan dengan penuh empati dan tanpa menghakimi adalah keterampilan kunci yang harus dimiliki guna menciptakan hubungan yang aman dan mendukung. Yang tak kalah penting adalah perawat harus mampu mengidentifikasi kebutuhan spiritual pasien dan merujuk kepada pihak yang lebih kompeten apabila diperlukan, sehingga setiap pasien dapat merasa dihargai, didukung, dan diperkuat secara spiritual selama masa perawatannya. Dalam praktik keperawatan, penting untuk mengenali masalah keperawatan yang berkaitan dengan gejala spiritual. Hal ini karena dapat berdampak langsung pada kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Salah satu masalah yang sering muncul adalah distres spiritual, yaitu kondisi ketika seseorang merasa kehilangan makna hidup, harapan, atau mengalami konflik batin yang mendalam, terutama saat menghadapi penyakit serius atau krisis kehidupan. Selain itu, ada juga resiko distres spiritual, yaitu potensi seseorang mengalami gangguan spiritual karena situasi tertentu seperti isolasi, kehilangan, atau didiagnosis penyakit yang mengancam jiwa.
Tak kalah penting adalah ketidakberdayaan, di mana pasien merasa kehilangan kendali atas hidupnya dan kesulitan menemukan kekuatan batin untuk menghadapi situasi yang dihadapi. Dengan memahami masalah-masalah ini, perawat dapat memberikan intervensi yang dapat dan mendukung proses pemulihan pasien secara lebih menyeluruh, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara emosional dan spiritual. Intervensi keperawatan gejala spiritual. Dalam perawatan spiritual, penting untuk mengenali distress spiritual yang membutuhkan dukungan spiritual untuk membantu pasien menemukan kembali makna dan ketenangan batin. Pada kondisi risiko distress spiritual, perawat dapat memberikan dukungan perkembangan spiritual agar pasien dapat memperkuat keimanan dan harapan mereka sebelum muncul masalah yang lebih serius. Sementara itu, untuk pasien yang mengalami ketidakberdayaan, peran perawat adalah dengan mempromosikan harapan, membantu mereka merasa lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan yang sedang dialami. Dengan pendekatan ini, perawatan spiritual menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan keseluruhan pasien. Silakan kerjakan studi kasus berikut dengan saksama. Studi kasus pasien Nyonya A yang mengalami distress spiritual pasca operasi histerektomi, kemudian identifikasikan masalah utama, analisis penyebabnya, dan buatlah rencana intervensi yang sesuai berdasarkan materi manajemen gejala psikologi, sosial, dan spiritual yang telah dipelajari. Tuliskan jawaban Anda secara jelas dan ringkas pada forum diskusi di LMS. Dan jangan lupa untuk memberikan alasan yang mendukung setiap langkah intervensi yang Anda pilih. Berikut adalah referensi dari topik pembelajaran ini. Silakan dipelajari lebih dalam dan lebih saksama lagi agar Anda lebih memahami terkait dengan topik manajemen gejala psikologis, sosial, dan spiritual. You may not be able to add days to a patient's life, but you can add life to their days. To be a palliative nurse is to walk beside someone at their most vulnerable and offer strength through kindness, not just medicine. So, semoga bermanfaat. Terima kasih.